Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Arif Kasih Penma Kan Kemenag Kabupaten Jombang, yang kami hormati Pak Samsul staf Penma Kan Kemenag Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak Hadi Saifuddin Ketua Pokjawas Kabupaten Jombang, yang kami hormati Pak Hanuro pengawas sekaligus koordinator kegiatan diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah tahun 2021, yang kami hormati Bapak Rofik selaku KKMI Kabupaten Jombang beserta jajarannya, yang kami hormati segenap pengurus KKG MI Kabupaten Jombang dan juga segenap pengurus KKG MI Kecamatan se-Kabupaten Jombang, yang kami hormati segenap panitia diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah dan Bapak Ibu peserta diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Jombang tahun 2021. Kembali lagi kita bertemu ini di hari ketiga, ya, hari terakhir untuk Bintek. Jadi terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah. Hari pertama tanggal 4 Maret kita sudah mempelajari bagaimana teknik untuk menyusun soal. Kemudian di hari kedua kita juga sudah melakukan tutorial aplikasi penyusunan soal untuk ujian madrasah. Tentunya sudah dikasih juga aplikasinya, tinggal panjenengan menerapkan. Jadi setelah dikasih materi, dikasih instrumen untuk berkarya, tinggal sekarang waktunya kita mencurahkan segenap kemampuan kita untuk menghasilkan karya, yakni soal ujian madrasah. Oke Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwasanya ada yang melatar belakangi kegiatan diseminasi ini. Yang pertama yakni rasio jumlah madrasah swasta. Ini kalau kita hitung jumlah madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Jombang itu sekitar 287. Dari 287 ini cuma 5 yang madrasah ibtidaiyah negeri. Jadi 282 sekitar itu adalah madrasah ibtidaiyah swasta. Kemudian dari rasio antara min dan mis itu jelas rasio jumlah guru swasta dengan negeri juga berbeda. Jadi kalau kita hitung katakanlah gitu, kalau min ada 5 umpamanya, dibuat rata-rata satu min itu 60 guru, berarti 60 kali 5 ada 300-an guru negeri. Nah, sedangkan
Untuk yang guru swasta itu 282 ya. Dikalikan umpamanya kalau dibuat rata-rata ya, guru swasta di satu madrasah yaitu sekitar katakanlah 10, nah, sudah ketemu 820 guru swasta. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi 2 kali lipat lebih ya perbandingannya. Nah, dari situ juga untuk guru-guru swasta ya, linearitas kualifikasi akademik ini juga macam-macam ya. Jadi kita tahu bahwasanya madrasah ibtidaiyah swasta itu kan lahir dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian berdiri ya, dan pengajarnya ini memang ya benar-benar itu mengamalkan logo Kemenak itu ikhlas beramal, itu jelas luar biasa guru-guru swasta ini kalau dilihat dari pengabdian mereka ya. Kita juga tahu jadi background mereka, pendidikan mereka itu enggak semuanya sarjana pendidikan Islam atau sarjana bahasa Arab atau sarjana pendidikan, tidak. Jadi ada yang dari sarjana ekonomi, ada yang dari sarjana teknik ya. Jadi waktu dulu itu yang penting kuliah itu sudah diajak untuk berbagi ilmu di madrasah ibtidaiyah swasta. Nah, dengan linearitas dan kualifikasi akademik yang berbeda-beda, di samping itu juga kemampuannya berbeda-beda. Karena apa? Kalau dulu itu guru-guru yang sekarang ini sudah usianya di atas 45 ya, itu kan nggak kenal dengan IT ya. Jadi dengan namanya komputer, laptop itu diarani bukan menyalakan, nyumet, nah, menghidupkan aja itu kadang nggak tahu, takut kesetrum katanya. Nah, jadi berbagai halnya. Kalau yang muda ini semuanya ya insya Allah, karena sekarang kan dituntut ya harus linear ya kualifikasi akademiknya. Jadi neka linear itu nggak bisa ikut sertifikasi, dan kalau nggak S1 ya, itu kan nggak bisa juga untuk menjadi tenaga pendidik atau guru. Nah, dari berbagai perbedaan tadi ya, jadi linearitas kualifikasi akademik dan juga umurnya ini tentunya ya berbeda pula kompetensi mereka dalam penyusunan soal HOTS ya. Ada beberapa yang sering ikut diklat, sering pelatihan, sering ikut fintech, itu sudah mampu. Nah, tapi kan nggak semua, karena berapa ratus ya itu guru yang sudah tua-tua itu juga kurang ya, atau mungkin belum kenal. Jangankan untuk memahami HOTS, istilah HOTS saja itu kadang-kadang mereka nggak tahu ya, dikira HOTS itu ya panas gitu aja ya, padahal HOTS itu kan singkatan High Order Thinking Skills ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi kurangnya kompetensi dalam penyusunan soal HOTS inilah menjadi salah satu yang melatar belakangi kegiatan diseminasi ini. Nah, dari kompetensi penyusunan soal HOTS yang masih kurang ini, sudah barang tentu ya, para guru tersebut tidak mampu untuk menyusun soal atau tes standar. Kenapa kok begitu? Ya, yang dinamakan soal atau tes standar itu kan harus melalui analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, kualitatif ini kan diperlukan ahlinya yang menganalisis,
baik yang membuat ataupun yang menganalisis atau yang menelaah gitu ya. Nah, contohnya sarjana pendidikan matematika ini membuat soal matematika, kemudian dianalisis atau ditelaah oleh sarjana matematika ini, ya, kemungkinan akan melahirkan tes yang standar. Nah, tapi kalau yang nyusun sudah nggak pati kompeten, kemudian tidak dianalisis oleh ahlinya atau ditelaah oleh ahlinya, nah inilah yang mengakibatkan soal tersebut tidak memenuhi standar. Jadi itulah yang melatar belakangi kegiatan diseminasi ini. Nah, adapun target diselenggarakan kegiatan diseminasi penyusunan soal HOTS ya, untuk ujian madrasah khususnya tingkat madrasah ibtidaiyah tahun 2021 ini. Yang pertama, meningkatnya pemahaman peserta tentang konsep penyusunan soal HOTS ini. Jadi peserta yang dikirim untuk mengikuti diseminasi ini guru kelas 6. Ya, dari latar belakang yang bagaimana, yang jelas guru kelas 6 apalagi sudah sertifikasi berarti sudah dianggap profesional. Nah, tapi disinilah ya tempat kita untuk belajar bareng-bareng memahami konsep penyusunan soal HOTS ya. Jadi di sini kita akan bareng-bareng meraih target. Kemudian target yang kedua, meningkatnya keterampilan peserta untuk menyusun butir soal HOTS. Kemarin sudah dijelaskan ya. Untuk menyusun butir soal HOTS itu harus memahami ya kognitif ya, level kognitif dan juga dimensi kognitif, dimensi proses kognitif ya, dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. C1 apa? Mengingat, C2 memahami, C3 melaksanakan atau aplikasi, yang C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengkreasi atau membuat ya. Yang HOTS itu C4, C5, C6. Jadi menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta. Nah, disinilah nanti kita tingkatkan keterampilan peserta untuk menyusun butir soal HOTS. Kemudian target yang ketiga, terorganisirnya pola pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan soal HOTS melalui komunitas pembelajar, yaitu KKG. Jadi diorganisasikan atau diorganisir sebaik mungkin pola pembinaannya. Jadi dari Kementerian Agama, kemudian ditangani oleh Kasipenma, kemudian KKM, kemudian KKG ya. Kemudian tim instruktur penyusunan soal HOTS. Nah, jadi semuanya ini nanti terorganisir dengan baik untuk bareng-bareng ya, meningkatkan atau bareng-bareng meraih target ya, penyusunan soal HOTS. Jadi KKG ini sebagai wadahnya. Kemudian siapa saja yang terkait dengan kegiatan diseminasi? Nah, tentunya semua unsur ini terkait ya. Jadi ada kepala Kementerian Agama ya. Kalau di Jombang tentunya ya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Ini memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan diseminasi. Kemudian Kasipenma, ini Pak Arif dan juga stafnya Pak Samsul,
ini yang memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan diseminasi. Kemudian pengawas madrasah ini dikomandani oleh Pak Hadi Saifuddin selaku ketua kelompok pengawas, dan juga Pak Hanuro ini koordinator kegiatan diseminasi ini. Mereka ini nanti yang melakukan pendampingan dan juga monef. Kemudian KKM, ya, KKM memfasilitasi pelaksanaan diseminasi melalui KKG. Jadi KKM ini tidak cuma KKM kabupaten, jadi KKM kecamatan ini juga berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan diseminasi ini, ya tentunya melalui wadah, ya ini KKG ya. Nah kemudian KKG ini ya, KKG yang terlibat tidak cuma KKG MI Kabupaten Jombang, tapi seluruh KKG di kecamatan ini terlibat ya dalam kegiatan diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah ini. Karena apa? KKG ini sebagai media dan wadah kegiatan diseminasi. Mereka yang tahu betul guru-guru, bagaimana kompetensi dari guru-guru, ya kemudian kelemahannya apa, kemudian yang ditingkatkan apa, ini semuanya dikupas tuntas ya dalam wadah yang namanya KKG. Kemudian selanjutnya apa yang harus dikerjakan oleh peserta ya, peserta diseminasi. Yang pertama, mereka melakukan pendaftaran. Jadi sudah dikasih informasi atau dikasih surat edaran oleh kantor Kementerian Agama, kemudian mereka melakukan pendaftaran baik dikoordinir oleh kecamatan maupun melalui Google Form kemarin itu ya. Selanjutnya mengikuti penjelasan materi secara virtual. Jadi mohon maaf tidak bisa melakukan ya kegiatan ini secara tatap muka karena kondisi ya ini Jombang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kegiatannya dilakukan secara virtual. Jadi Bapak Ibu mengikutinya di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing seperti itu. Yang kedua, menyusun naskah soal ujian madrasah sesuai penjelasan. Di hari pertama sudah kita jelaskan bagaimana menganalisa KD, kemudian menganalisa IPK, kemudian memilih materi esensi, ya, materi esensial, kemudian menganalisis level kognitifnya, kemudian bagaimana menyusun indikator soal untuk bisa dibuat menjadi butir soal. Semuanya sudah dijelaskan. Kemudian di hari kedua ini sudah kita kasih tutorial ya menggunakan aplikasi penyusunan soal. Kenapa kok perlu diadakan penjelasan atau tutorial menggunakan aplikasi dalam menyusun naskah soal? Ini diusahakan ya semuanya ini nanti menghasilkan tes yang standar. Jadi tidak asal-asalan, semuanya terukur. Kemudian instrumen yang diberikan ini sama. Jadi disitulah ya kita berusaha untuk bisa membuat soal yang standar. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui standar dan tidaknya? Tentunya kan ada tim ahli untuk menganalisis atau menelaah. Nah, dalam hal ini nanti setelah peserta menyusun naskah ini kan dikoordinir atau
verifikasi, dianalisis atau ditelaah oleh KKG seperti itu. Jadi terutama bahan untuk telaah ini semuanya bisa dicek atau dikoreksi di kartu soal. Nah, ini kelemahan kita selama ini. Kita membuat soal tidak pernah ya menganalisa atau menelaah pada kartu soal tersebut. Padahal di situ semuanya dijelaskan. Nah, biasanya itu kan cukup bikin soal tanpa kisi-kisi pun jadi kan seperti itu. Nah, jadi di sini nggak bisa. Jadi di sini semuanya nanti akan otomatis kalau dilaksanakan dengan tepat pengisiannya. Jadi akan lahir kisi-kisi soal secara otomatis, kemudian kartu soal secara otomatis. Nah, bayangkan kalau tanpa aplikasi kita harus membuat, kalau satu soal ini satu kartu soal ya remek mungkin ya, gurunya yang remek. Jangankan kartu soal satu untuk satu butir soal, kadang-kadang kisi-kisi saja sudah ya sambat gitu loh. Jadi kita menghilangkan beban yang selama ini menjadi momok dengan memberikan aplikasi biar kerja guru-guru lebih ringan, kemudian bisa ditelaah ya, kemudian bisa endingnya nanti lahirlah soal yang standar seperti itu. Yang ketiga, nanti setelah disusun naskah soal ujian madrasah tersebut ya dikumpulkan kemana? Ke pengurus KKG kecamatan masing-masing. Jadi kita punya waktu 3 hari ya. Ini hari Sabtu tanggal 6, besok hari Minggu ya, ada yang masuk ada yang enggak ya, kan enggak sama. Kalau lingkungan pondok biasanya liburnya Jumat, kalau yang bukan pondok biasanya liburnya Minggu. Jadi kalau dihitung kita punya waktu tanggal 7, 8, 9. Ini peserta menyusun naskah soal ujian madrasah. Nah, sebelum menyusunnya sampai koordinasi dulu dengan KKG kecamatan untuk menentukan siapa ya kebagian mata pelajaran apa. Ya, jadi yang menentukan nanti itu pengurus KKG kecamatan masing-masing. Kemudian jenengan nyusunnya tadi ada berapa hari, tanggal 7, 8, 9. Ini harus selesai. Pak, kalau belum selesai bagaimana? Setorkan saja ya, nanti biar diurus oleh KKG kecamatan. Kemudian tanggal 10, 11 ini pengurus KKG kecamatan akan memverifikasi, menelaah ya, hasil karya peserta diseminasi. Setelah diverifikasi, diverbal atau ditelaah oleh pengurus KKG kecamatan, selanjutnya yang keempat, pengurus KKG kecamatan ya itu nanti mohon maaf ya, keempat sudah dijelaskan tadi. Sekarang yang kelima ya, pengurus KKG kecamatan menyetor naskah ujian madrasah yang terbaik saja. Kok begitu Pak? Iya, karena kami percaya pengurus KKG kecamatan ini punya tim ahli ya untuk menelaah. Setelah ditelaah kan tahu mana soal yang standar, mana yang tidak. Kemudian banyak yang ini standar, ini standar, ini standar. Pilihlah yang terbaik di antara yang terbaik itu untuk dikirim ke panitia diseminasi.
Jadi cukup satu mapel itu satu sampel atau satu saja yang mewakili ya. Jadi nanti yang menentukan siapa Quran hadis, siapa yang akidah akhlak, siapa fikih, siapa yang SKI, siapa yang bahasa Arab, siapa yang PPKN, siapa yang bahasa Indonesia, ya, siapa yang IPA, siapa yang IPS, siapa yang SPDB, siapa yang matematika, siapa yang PJOK. Ini semuanya ditentukan oleh pengurus KAG kecamatan. Ya, pengurus kecamatan ini yang lebih tahu kemampuan dari guru-guru di kecamatan tersebut. Ya, dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilaksanakan di kecamatan tersebut. Gitu ya. Kenapa kok perlu disetor ke panitia? Nah, panitia ini mempunyai tim instruktur penyusunan soal untuk ujian madrasah. Jadi mereka nanti yang bertugas untuk menghaluskan atau finishing. Jadi setelah ditelaah oleh tim ahlinya di KKG kecamatan, kemudian dikirim ke panitia untuk dicek lagi, ya, final checkingnya di panitia diseminasi dilakukan oleh tim instruktur penyusunan soal untuk ujian madrasah, ya. Nah, kemudian kalau semuanya ini sudah kita laksanakan tahapan-tahapan dari kerja yang direncanakan ini, nanti baru akan kita berikan sertifikat. Pak, nah kalau nggak setor ya mungkin nggak dapat. Bagaimana Pak nggak dapat? Ya nggak bagaimana kan nggak melakukan tugasnya kan gitu ya. Ini kenapa ditulis insya Allah. Sertifikat ini juga kalau disetujui gitu ya, maksudnya kalau disetujui. Kemudian selanjutnya, nah, tolong benar-benar diperhatikan timeline dari RTL ini, gitu ya, benar-benar diperhatikan. Di sini ya, timeline RTL. RTL itu rencana tindak lanjut kegiatan diseminasi ini. Ya, di sini kegiatannya, kemudian tanggalnya, kemudian keterangannya. Nah, untuk kegiatan koordinasi persiapan BIMTEK di kabupaten ini sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021. Nah, siapa saja yang melaksanakan itu di sana ya, kami berkumpul ya, koordinasi dengan Kasipenma dan juga stafnya, kemudian melibatkan pengawas ya, kemudian fasilitator atau tim instruktur, kemudian KKM, KKG dan MGMP. Jadi tanggal 2 Maret kemarin sudah kita laksanakan koordinasi itu. Kemudian setelah koordinasi tanggal 2 malam, 2 sore itu sudah terbit suratnya untuk melaksanakan kegiatan. Nah, setelah tersusun kepanitiaan, kemudian kami sudah merancang bagaimana pelaksanaannya. Tanggal 3 mereka sudah melakukan koordinasi, kemudian membuat Google Form untuk pendataan peserta ya, melalui koordinasi dengan KAG kecamatan, KKM kecamatan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian tanggal 4 dan 5 kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan teknik penyusunan soal ya, di hari pertama tanggal 4 ini mutlak ya,
bimbingan tekniknya. Kemudian tanggal 5 kemarin ya kita tutorial aplikasi untuk menyusun soal standar ya. Sekarang inilah pertemuan terakhir kita menyampaikan tindak lanjut ya, dari kegiatan ini kan gitu. Nah, jadi panitia sudah melaksanakan kegiatan bimbingan teknik penyusunan soal ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 6 ini. Nah, kemudian nanti tanggal 8 sampai 10 Maret 2021 ini akan dilanjut dengan penyusunan soal semua mapel. Jadi sudah disampaikan ya 4 sampai 6 teori, tapi sebenarnya setelah teori langsung praktek kan sudah diberikan aplikasi atau instrumen untuk menyusun soal. Nah setelah itu para peserta menyusun soal umumnya ini di rumah masing-masing semua mapel. Nah siapa yang menentukan mapelnya Quran hadis, siapa yang ngerjakan, kemudian kita akhlak, siapa yang menyusun soalnya ya, PK siapa, SKI siapa, bahasa Arab siapa, kemudian yang PPKN siapa, kemudian bahasa Indonesianya siapa, IPA siapa, IPS siapa, SPDB siapa, matematikanya siapa, PJOK-nya siapa, semuanya itu koordinatornya adalah KKG kecamatan masing-masing. Jadi tanggal 6 ini bisa langsung ya koordinasi. Kenapa? Ditentukan siapa-siapa yang kebagian untuk mengerjakan atau menyusun soal tersebut. Sehingga tanggal 7, 8, 9 bahkan tanggal 10 ini sudah fix peserta mengerjakan sesuai dengan tugas atau mandat yang diberikan oleh KKG kecamatan masing-masing. Kemudian lanjutnya pada tanggal 11 sampai 12 Maret ini nanti kegiatannya verifikasi ya, validasi hasil penyusunan soal di mana itu? Di KKG kecamatan masing-masing. Siapa yang melakukan? Ya tentunya pengurus KKG kecamatan masing-masing didampingi oleh pengawas pembina di kecamatan tersebut. Ya. Jadi waktu verifikasi atau telah tanggal 11 sampai 12 Maret. Dilanjut tanggal 12 akhir atau bolehlah tanggal 13. Tapi kalau bisa sudah ya tanggal 12 itu aja. Ini setelah diverifikasi, divalidasi atau ditelaah oleh KKG kecamatan didampingi oleh pengawas, ini langsung ya disetor ke panitia diseminasi atau ke pengurus KKG kabupaten, karena KKG kabupaten ini wadahnya ya, wadahnya tim instruktur penyusunan soal HOTS di situ ya. Jadi setelah disetor nanti tim instruktur penyusunan soal HOTS mereka lah yang melaksanakan final checking atau bisa dibilang penghalusan seperti itu ya. Nah setelah final checking oleh tim instruktur nanti dikembalikan ke kecamatan masing-masing. Jadi ya mohon maaf, pokoknya kecamatan setornya itu cuma 7 mapel ya, nanti kembalinya ya 7 itu kalau sudah benar semua lah. No. Kalau masih kurang menit standar ya
Ya kembalinya nanti dengan oret-oretan atau catatan seperti itu, atau mungkin tim instruktur ini berkenan baik hati, direvisi kemudian langsung dikembalikan dalam bentuk yang sudah memenuhi standar ya kayak ini ya. Tinggal nanti tanggal 13 sampai 14 Maret ini dilaksanakan digitalisasi soal atau penggandaan naskah soal Tapi untuk kondisi yang sekarang ini ya di masa pandemi COVID-19 ini ujiannya daring, jadi jelas melalui proses digitalisasi. Karena kita kan di zona merah nggak boleh mendatangkan siswa ke madrasah kan gitu. Jadi ujiannya mereka melaksanakannya di rumah masing-masing. Nah, tekniknya bagaimana? Menggunakan IP lokal atau menggunakan CPT atau mungkin Google Form, itu nanti terserah dari madrasah masing-masing, karena ini yang melakukan madrasah masing-masing untuk digitalisasi ini. Pak, lah bagaimana kalau madrasah tersebut SDM-nya terbatas, Pak? Kekurangan ahli, Pak? Atau kalau membuat soal dari tulis itu atau dari aplikasi menjadi soal digital, ini kekurangan orangnya. Silakan kerjasama ya, koordinasi dengan KKG kecamatan masing-masing untuk menyelesaikan problem. Intinya nanti ya antara tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April ini bisa melaksanakan ujian madrasah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, antara tanggal 15 Maret sampai 10 April ini pelaksanaan ujian madrasah dan monitoring. Nah, MI kemarin tuh sudah sepakat untuk mulai tanggal 5 April gitu ya. Jadi nanti yang melaksanakan itu ya madrasahnya masing-masing. Kalau terbatas SDM-nya ya bisa kerjasama ya, koordinasi dengan KKG kecamatan masing-masing. Kalau umpamanya kok buntu ya bisa nanti koordinasi dengan KKM dan KKG kabupaten, seperti itu ya. Intinya bisa melaksanakan ujian madrasah ini mutlak ya. Selanjutnya terima kasih. Jadi itulah materi pada pertemuan terakhir ini ya, tanggal 6 Maret 2021. Kami ya, selaku panitia, saya pribadi ya, ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga saya mewakili segenap panitia pelaksanaan kegiatan diseminasi penyusunan soal HOTS untuk ujian madrasah tahun 2021 ini, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian juga kerjasamanya. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, walidul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.